Sudah berapa kali tuh saya bilang? Apa? Saya ndak mau jadi dalang. Loh, kenapa? Pertama, dalang itu cuman jadi kambing hitam. Kasihan ya lo. Kalau ada yang tidak beres, selalu dalang yang disalahkan. Iya iyalah, masa iya dong? Coba ya, coba. Apa? Kalau tiba-tiba di sini terjadi kerusuhan, Terus? orang pasti akan mencari siapa dalang dari kerusuhan ini. Ya pastinya lah. Bukan saudaranya kan yang dicari. Betul. Tapi kalau berkat kepintaran saya, acara ini sukses. Siapa yang diberi bunga oleh Pak Iya Amin? sutradaranya lah. Nggak adil kan? Itu yang pertama. Nah. Yang kedua. Yang kedua, dengan adanya dalang di pertunjukan ini, orang-orang pasti akan mengira bahwa saya cuman ikut-ikutan opera Van Java. Dilarang sebut merek. Padahal saya sangat tidak suka disama-samakan dengan Ariel. Arif, patok keles. Kalau dia sampai tahu dia disama-samakan dengan saya, dia bisa GR. Tapi para hadirin sekalian tidak perlu khawatir. Lah kenapa ada? Ini bukan acara parodi TV. Terus? Ini adalah acara pagelaran. Belum selesai ngomong ini. Apa? Ini adalah acara pagelaran kolaborasi unit-unit kesenian perguruan Budi Mulia II. Lah terus lakone nopo Pak Dalang? Oh, di sana gunung, di sini gunung. Tiu, gak kreatif. Terserah saya dong. Lakone Sekar Langit. Langit. Sekar langit. Itu kan teman kita. Ngaku-ngaku. Loh, kita. Hadirin sekalian, inilah pagelaran teatrikal Orkestra Budi Mulia II dengan judul Sekar Langit. Selamat menyaksikan. kisah tentang dua saudara, Rara Sekar dan Arya Langit, putra putri kerajaan Pucang Anom. Raden Gusti Rara Sekar adalah seorang putri yang cantik jelita. Bukan saya. Adiknya yang bernama Arya Langit adalah seorang pangeran yang cerdas dan pintar. Sama-sama. Banyak yang bilang kalau saya ini sebenarnya pintar.
Tetapi ada juga yang bilang saya ini nggak bisa apa-apa. Yang bilang seperti itu kan tidak gitu. Jadi tidak salah kan kalau saya bilang bahwa saya ini pintar. Ya nggak? Ya nggak? Iya, iya. Saudara-saudara sekalian, kalau nanti Dalang itu bilang saya adalah Pati yang licik, jangan ada yang percaya. Loh, kan saya belum bilang seperti itu. Sudah, kamu itu pasti mau bilang seperti itu. Nah, kalau memang kenyataannya seperti itu bagaimana? Kalau kamu berani, kamu mau saya tuntut pencemaran nama baik. Oh, ya udah, terserah. Kamu aja senang main sendiri. Kalau bisa. Betul kan saudara-saudara? Dalang itu pasti mau bilang saya adalah Patih yang licik. Ambisius. Dan perilakunya ini agak mencurigakan. Benar. Terutama Ya. sikapnya kepada Putri Raskar. Apa? Ini kata Kipati loh. Cantik. Cantik. Terus aku apa? Kita. Sudah. Dan Kipati itu selalu membela Putri Rara Sekar yang menurutnya cantik. Dan selalu memojokkan Pangeran Air Langit yang menurutnya nggak ada istimewanya. Hehehe, kalian berempat, termasuk kamu, jadi 5. Tahu dari mana Dalang itu mau bilang seperti itu? Lah, emang kenyataannya kayak gitu gimana? Iya. Kipati, dalangnya kok justru pergi. Kami kan belum diperkenalkan. Iya, kami adalah putra-putri para bangsawan keraton Pucang Anom. Teman-teman, Putri Sekar dan Pangeran Air Langit. Selebritis nasional papan atas. Hehehe, kalau kalian berlima ini memang selebriti nasional papan atas, buat apa kita diperkenalkan? Iya, biar eksis. Kan semua juga sudah kenal sama kalian toh? Iya jelas. Sudahlah, kalian tuh mending belajar dulu. Tuh, guru kalian itu sudah datang. Yuk.
Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari lakon ruatan dalam kisah pewayangan? Kalau saya pikir-pikir, belajar menguasai waktu agar tidak ditelan waktu. Bagus Pangeran. Sekarang pada malam di tengah lautan, bagaimana para nelayan memperkirakan waktu? Kalau saya pikir-pikir lagi, mereka melihat arah gubuk penceng. Kalau sudah condong ke barat, berarti sudah lewat tengah malam. Bagus Pangeran. Sekarang pada waktu kekurangan air, padi apa yang akan kalian tanam? Stop. Saya ini cuman kalau saya pikir-pikir agar kalian semua yang ada di sini tahu bahwa saya ini pintar. Itu tandanya langit masih belum benar-benar pintar. Kanjeng Sunan lihat sendiri kan? Putri Rara Sekar tidak perlu mengatakan kalau saya pikir-pikir, tapi dia bisa menjawabnya. Benar begitu Tuan Putri? Oh benar Kanjeng Sunan. Sebenarnya Tuan Putri itu tahu jawabannya, tapi dia memberi kesempatan kepada adiknya. Kesempatan itu apa Tuan Putri? Kesempatan untuk sesekali merasa lebih di atasnya. Karena hampir di segala hal Putri Rara Sekar lebih baik dibanding adiknya. Paman Pati, saya bisa menjawabnya sendiri. Jadi benar begitulah adanya Kanjeng Sunan. Baiklah, apakah Tuan Putri tahu jawaban dari pertanyaan saya yang terakhir? Tentu saja Kanjeng Sunan. Apa kamu juga tahu jawabannya, Langit? Padi yang tahan kekurangan air adalah padi gagah. Betul. Lihat Kanjeng Sunan, bukan hanya saya. Ternyata Langit juga tahu jawabannya. Itu karena Putri Sekar selalu membimbing dan mendidik adiknya. Karena jika mereka berlomba, agar adiknya tidak terlihat jauh ketinggalan Kanjeng Sunan. Suram-suram sang dewantara kikit lir manguswa kang layon. Ini bukan pertunjukan wayang. Maaf Pak Dalang, kawan bayi. Apa? Profesional. Loh, memang iya. Masalah buat lo. Yang penting kan berani tampil. Iya enggak? Nah, super sekali Ki Dalang. Ki Dalang, tugas Ki Dalang adalah mengantarkan cerita. Ceritanya tentang saya, bukan tentang Ki Dalang sendiri. Tuan Putri itu tenang saja. Ki Dalang pasti bercerita tentang Tuan Putri. Cerita yang super sekali. Karena Tuan Putri adalah putri yang super. Loh. Yang pertama kali bilang super kan saya. Kok Ki Pati ikutkan gitu? Kenapa Pangeran tidak terima kalau Putri mendapat pujian? Saya lagi yang disalahkan. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Gak di permainan, di waktu belajar, gak di kehidupan sehari-hari. Kamu gak pernah mau mengakui kelebihanku. Kakanda Putri Sekar menang karena Ki Pati selalu membela Kakanda dan menjerumuskan aku. Kamu selalu merasa disalahkan, tapi padahal kamu sendiri yang selalu menyalahkan orang lain. Sudahlah Pangeran. Sudah cukup. Penonton ini semua sudah tahu apa yang akan Ki Pati bicarakan. Emangnya saya ini mau ngomong apa toh? Ki Pati akan menjelek-jelekan Pangeran dan membenar-benarkan Tuan Putri. Kenyataannya memang seperti itu toh. Sudah. Ini sinetron, judulnya apa coba? Sekar Langit Putri. Pemeran utamanya siapa? Sekar Langit Putri. Lah, kok malah kalian berdua yang pengen ngomongnya? Tuh, kamu denger gak, Tih? Kamu di sini cuman Pati. Harus nurut sama Pangeran dan Tuan Putri. Saya di sini sebagai dalang bebas. Ini
juga berlaku buat Kidalang. Ini yang terakhir kali Dalang masuk ke panggung. Mengerti Kidalang? Ngerti Tuan Putri. Penonton? Sudah tahu kan bagaimana Putri Raraskar? Sudah tahu bagaimana kepintaran Arya Langit? Sudah tahu tabiat Patih Bujang Anom? Ya sudah, saya tidak perlu ngomong apa-apa lagi kan? Tunggu dulu Kidalang. Ini. Saya belum selesai berbicara. Walaupun saya ini dicurangi oleh Ki Patih, tetapi saya yakin pasti bisa untuk mengalahkannya. Aku pasti bisa. Mereka boleh berkata, jangan tanyakan apa yang sudah diberikan negara kepadamu. Tapi tanyakanlah apa yang sudah kau berikan kepada negaramu. Tapi negara yang gagal mensejahterakan rakyat, gagal menjaga kehormatan rakyat, dan gagal menjaga kedaulatan rakyat, adalah negara yang tidak berguna. Dan seperti semua
semacam itu tidak perlu ada. Sekar benar-benar sudah dewasa, Kipati. Benar, Kanjeng Ratu. Putri Rara Sekar adalah putri yang istimewa. Kipati sudah mengatakannya ribuan kali. Sejak Sekar dan Langit masih anak-anak. Tapi itu memang benar, Gusti Ratu. Kalau saja undang-undang kerajaan mengesahkan Putri Rara Sekar lebih pantas menjadi putra mahkota dibanding adiknya Arya Langit. Apa maksud Kipati? Ampun Gusti, saya tidak bermaksud apa-apa. Apakah penilaian seperti itu cukup adil bagi putraku Langit? Langit, dia bisa lebih pintar dari kakaknya kalau dia mau berusaha, Gusti Ratu. Kipati gagal mendidiknya. Mendidik kedua putra-putri Paduka bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab Kanjeng Sunan. Tapi Kipatilah yang selama ini mengasuh keduanya sejak mereka masih anak-anak. Mohon maaf Ibunda, memang bukan kewajiban dari Kipati untuk mendidik hamba, karena Kipati sendiri tidak pernah melakukannya. Mungkin itulah sebabnya Adimas Arya Langit kurang berkembang. Hamba belajar dari 2 orang guru, sedangkan Langit hanya belajar dari Kanjeng Sunan. Menurut hamba, sudah cukup Kanjeng Sunan yang menjadi guru hamba. Kanjeng Sunan hanya bisa mengajari Langit pertanyaan-pertanyaan yang dibuatnya sendiri, Gusti Ratu. Dari Kipati